IHC Telemed, aplikasi sehat dalam genggaman. Solusi mudah untuk layanan kesehatan dan kebutuhan medis Anda yang bisa Anda jangkau dimanapun dan kapanpun. Apakah aman? Dirancang khusus oleh holding rumah sakit BUMN yang memiliki lebih dari 70 rumah sakit dan 100 klinik dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan juga tenaga medis berpengalaman. Apakah praktis? Semuanya bisa Anda akses secara online. Mulai dari registrasi, penjadwalan, telekonsultasi dan resep obat. Elektronik medical record data kesehatan Anda disimpan sangat baik dan aman di rumah sakit kita. IHC Telemed juga menyediakan layanan telekonsultasi COVID-19 yang siap melayani Anda 24 jam. Apakah mudah? Pastinya. Yuk kita buka aplikasinya. Daftarkan diri Anda, cari rumah sakit, pilih dokter serta jadwal, lalu konsultasikan keluhan Anda. Pilih metode pembayaran, apakah Anda termasuk pasien pribadi, pasien jaminan asuransi atau perusahaan, dan Anda sudah selesai. Sekarang Anda bisa konsultasi dengan dokter pilihan Anda. Jika Anda masuk kategori yang harus melakukan isolasi mandiri, IHC Telemed menyediakan paket obat sesuai gejala yang telah dianamnesa oleh dokter kami. Setelah selesai, review hasil konsultasi, dan pilih opsi pengambilan obat yang Anda mau. Obatnya bisa diantar ke rumah Anda, atau bisa diambil langsung di apotek jaringan IHC Telemed atau rumah sakit jaringan IHC Telemed. Aman, praktis, dan mudah bukan? Sehat dalam genggaman. Download aplikasi IHC Telemed di Google Play Store dan App Store sekarang juga. Hai Sobat Healthy Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, ketemu lagi dalam podcast channel YouTube Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bincang-bincang dengan salah satu dragon dokter yang ada di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan Dr. Dwi Rosa, spesialis penyakit paru. Selamat siang Dr. Dwi. Halo, siang. Ya Dok, terima kasih Dok sudah hadir di sini sharing dengan kita terkait tentang kesehatan paru, Dokter. Nah, untuk kesempatan kali ini Dok, kita akan membahas rokok dan kanker paru ya Dok ya? Iya benar. Ya, oke deh, serem banget nih judulnya Sobat Healthy ya, rokok dan kanker paru. Nah itu kan pasti ada korelasinya tuh Dok ya terkait itu. Nah kenapa sih Dok kita bahasnya tentang kanker paru nih Dok? Iya, jadi kanker paru ini menempati urutan pertama penyebab kematian pada laki-laki. Lalu ada data dari Global Cancer Statistic tahun 2020 di mana kasus kanker paru ini meningkat 8,8% dibandingkan tahun 2018. Jadi penting banget kita ini mengetahui dan mendeteksi dini penyakit kanker paru. Apalagi penyebab utamanya rata-rata karena riwayat merokok. Jadi tentu saja berkorelasi antara merokok dengan kanker paru. Oke gitu. Nah Dok, kenapa juga Dok bisa tinggi sekali Dok angka kematiannya akibat dari kanker paru ini? Ya, jadi 80% penyakit kanker paru ini baru terdiagnosis ketika memasuki stadium lanjut. Jadi pengobatannya tentu saja menjadi terlambat. Nah, terlambatnya ini diduga karena berbagai faktor. Pertama, menunda pemeriksaan. Jadi saat mengalami gejala seperti batuk, kadang batuk darah, nyeri dada atau sesak. Nah, ini menunda untuk ke rumah sakit sehingga tentu saja deteksi dini dari penyakit kanker paru ini terlambat. Oh, gitu Dok. Ya. Nah, Dok, untuk seseorang terkena kanker paru itu, apakah memang dari penyebabnya dari merokok atau memang ada selain penyebab dari merokok pun bisa terkena kanker paru nih Dok? Benar, jadi selain merokok ini ada faktor lain yang menyebabkan seseorang terkena kanker paru. Tetapi kebiasaan merokok ini dikaitkan 20-50 kali lebih tinggi menjadi penyakit kanker paru. Jadi itu kan sekitar 80%-nya ya. Apalagi data dari Global Youth Tobacco Survey tahun 2019 ini di Indonesia ini pelajar usia 13 sampai 15 tahun dia 40% lebih sudah pernah menggunakan produk tembakau. Jadi merokok sejak dini dan paparan lama dan kronis tentu saja menyebabkan risiko kanker paru ini menjadi lebih tinggi. Selain dari rokok tentu saja ada penyebab yang lain, misalnya kerentanan gen atau polusi udara, baik polusi rumah tangga atau polusi karena emisi buangan gas. Selain itu pekerja-pekerja tambang atau asbes itu juga memiliki faktor risiko untuk terjadinya kanker paru.
Oh seperti itu dok. Nah mungkin sobat healthies itu kan yang lebih pahamnya itu akibat dari penggunaan rokok itu nanti bisa larinya ke TBC ya dok ya. Nah apakah benar dok? Maksudnya perokok itu bisa dapat menyebabkan nanti akhirnya terjangkit TBC atau tidak ada korelasinya nih dok? Sebenarnya tidak ada korelasinya karena TBC ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis, tetapi merokok ini dapat meningkatkan insiden dari tuberkulosis karena kan kalau merokok itu kan otomatis tidak memakai masker, berkumpul dengan banyak orang, jadi dan di paru-parunya itu lebih rentan terkena infeksi sehingga infeksi TBC ini mudah sekali terjangkit pada perokok. Oh seperti itu dok. Nah untuk penderita TBC sendiri nih dok, apakah bisa nanti ujung dari penyakit TBC yang tidak diobati itu akan menyebabkan kanker paru dok? Jadi TBC yang tidak diobati otomatis paru-parunya rusak ya. Sebenarnya penyakit yang TBC ini kan akan menjadi fibrosis. Nah, fibrosis ini ada kecenderungan dan kerentanan untuk menjadi suatu kanker paru. Tetapi ini tidak semua orang yang TBC menjadi kanker paru ya. Mungkin ada kerentanan gen seperti itu dan ini masih diteliti lebih lanjut. Sehingga memang gejalanya sama ya, batuk, mungkin bisa batuk darah, sesak nafas, nyeri dada. Tetapi harus jelas dulu apakah ini suatu infeksi tuberkulosis ataukah kanker paru. Tapi tidak semua pasien tuberkulosis ini akan menyebabkan kanker paru. Baik dok. Nah, sobat healthies dari sini sudah kelihatan nih bahwa betapa bahayanya nih sobat healthies dari efek merokok seperti itu ya dok ya. Nah, kemudian dok balik lagi ke rokok nih dok. Zat apa saja nih dok yang berbahaya dalam asap rokok? Ya, jadi rokok ini kan memiliki 4.000 kandungan kimia ya, dan dari data IARC atau International Agency for Research on Cancer, ini dia mengidentifikasi 72 karsinogen yang terdapat dari asap rokok. Karsinogen ini zat-zat atau bahan-bahan yang dapat memicu kanker ya. Salah satunya polycyclic aromatic hidrokarbon, tar, nikotin, dan itu dapat memicu terjadinya karsinogenesis atau zat yang memicu suatu kanker. Gitu, berarti dari zatnya sendiri sudah sangat berbahaya ya dok ya. Tidak benar. Ada ibaratnya dari salah satu, misalnya dari sekian banyak zat tadi yang dokter Dwi sampaikan itu, sebenarnya tidak ada satupun zat itu yang bermanfaat untuk tubuh kita ya dok ya. Hampir semuanya itu memang berbahaya semua ya dok ya. Ya, nggak ada yang bermanfaat, semuanya berbahaya, dapat mengiritasi paru kita dan dapat memicu kanker. Jadi lebih baik segera berhenti merokok seperti itu. Oke, siap dokter. Nah, kemudian dok, tadi yang dokter sampaikan di awal itu kan dari data itu sekarang banyak anak umur sekitar 12-13 tahun sudah pernah terpapar rokok ya dok ya. Dan biasanya kalau misalkan sudah terpapar itu mereka susah untuk berhenti nih dok. Seperti itu yang mungkin sobat healthies Rumah Sakit Pelabuhan ya yang saat ini ibaratnya sudah menjadi seorang perokok. Nah gitu. Nah, faktor apa sih dok yang seseorang itu sulit untuk berhenti merokok? Jadi dalam rokok ini itu kan ada kandungan nikotin. Nah, nikotin yang dihisap ini zatnya akan masuk ke dalam otak. Nah, dalam beberapa detik nikotin ini akan berikatan dengan reseptor, namanya nikotinic acetylcholine reseptor. Jadi dia ini akan melepaskan dopamin. Dopamin itu akan melepaskan rasa nyaman, membuat senang, bisa menekan nafsu makan. Tetapi setelah beberapa jam kadarnya turun sehingga pasti orang itu akan menghisap lagi supaya timbul lagi rasa senang, rasa nyaman, kayak kecanduan gitu ya, nggak moody. Jadi makanya sifat adiksi dari nikotin ini memang sangat sulit bagi perokok ini untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seperti itu. Ada yang dikenal istilahnya withdrawal effect. Jadi setelah berhenti merokok itu dia seperti orang sakau, dia moody, marah, depresi seperti itu. Jadi memang sangat sulit untuk berhenti merokok. Sama dengan kayak kecanduan ganja gitu mungkin. Ya, mirip efek narkotik seperti itu ya dok ya. Oke. Nah dok, balik lagi ke kanker paru nih dok. Gejalanya seperti apa sih dok? Seseorang itu yang sudah
terkena atau yang mengalami kanker paru, Dok? Memang gejalanya ini tidak khas ya, hampir semua penyakit paru ini gejalanya pasti batuk, mungkin bisa batuk darah, disertai sesak nafas, bisa mengi seperti orang asma, mudah lelah, cepat capek, bisa suaranya ini parau atau sesak kalau misalnya tumornya ini besar dan menekan persarafan yang ada di sekitar rongga dada, bisa ada penurunan berat badan, sehingga memang sangat sulit dibedakan dengan penyakit tuberkulosis tadi, sehingga memang diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti ronsen dada atau CT scan toraks seperti itu. CT scan torak ya, Dok ya. Oke, Dok. Nah, kemudian bagaimana nih, Dok, cara-cara agar kita terhindar jangan sampai nih terkena kanker paru? Pertama, pencegahan ya, bagi yang merokok belum merokok jangan merokok atau jangan coba-coba. Jangan tergoda ya, Dok. Benar. Bagi yang sudah merokok tentu saja harus berhenti merokok. Tadi ada yang pekerja mungkin di tambang atau di asbes harus memakai APD atau alat pelindung diri, mungkin seperti masker seperti itu ya. Untuk yang merasa memiliki faktor risiko seperti pria misalnya berusia 40 tahun atau 50 tahun, perokok atau mungkin mantan perokok yang bekerja di lingkungan dengan pajanan karsinogen seperti di pertambangan. Nah, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan deteksi dini atau medical check up minimal dengan ronsen dada atau dengan CT scan low dose CT seperti itu setiap tahunnya. Baik. Berarti itu deteksi dininya ya, Dok ya. Ada lagi nggak, Dok? Maksudnya jika seseorang nih tadi kan seperti dokter sampaikan ya, gejalanya itu batuk berdarah gitu kan, sesak nafas, sebenarnya kan hampir sama dengan gejala TBC juga ya, Dok. Tapi mungkin harus dicek lagi lebih jauh apakah itu kanker paru atau TBC ya, Dok ya, seperti yang tadi dokter Dwi sampaikan di awal. Nah, tadi yang tadi dokter Dwi sampaikan itu kan deteksi dininya melalui torak atau CT scan torak. Apakah ada deteksi lainnya, Dok, selain itu? Benar, jadi kalau misalnya sudah untuk membedakannya tentu saja kalau misalnya kita ada kecurigaan ke arah tuberkulosis harus dilakukan pemeriksaan sputum BTA atau sputum gen expert. Nah, sputum BTA itu apa tuh, Dok? Jadi dari pemeriksaan dahak dicekkan, pemeriksaan dahak ya, Dok ya. Pemeriksaan dahak dicekkan 2 kali ya, pagi sewaktu atau sewaktu. Nah, itu diperiksakan di laboratorium seperti itu. Apakah ada kecurigaan ke arah infeksi tuberkulosis? Sebenarnya dari pemeriksaan ronsen toraks mungkin cukup, tetapi ada yang mimicking, jadi serupa tapi sebenarnya tidak sama seperti gitu. itu. Apalagi gejalanya mirip dari ronsen toraks, mungkin bisa terlihat hanya terdapat efusi pleura atau terdapat cairan di selaput paru-paru. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan lain seperti sitologi untuk mengetahui jenis sel kanker parunya itu sendiri. Baik. Nah, kalau misalkan seseorang itu sudah melakukan deteksi dini dengan melakukan ronsen torak, kemudian dari hasil bacaan hasil toraknya itu menunjukkan bahwa ditemukan adanya tumor paru. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa, Dok? Ya, jadi kan ketika kita mencurigai adanya tumor paru harus diketahui jenis selnya. Nah, itu dengan biopsi paru atau dengan dilakukan bronkoskopi. Setelah itu pasti akan kita rujuk ya ke rumah sakit yang subspesialistik seperti itu untuk mengetahui jenis sel kankernya. Apakah ini termaksud sel kanker yang non small cell lung carcinoma atau yang small cell lung carcinoma seperti itu, karena itu akan menentukan nanti terapi dari pasien itu sendiri. Baik. Tadi yang dokter Dwi sampaikan gambarannya berarti jenis dari sel kanker paru itu juga berbeda-beda ya, Dok ya? Benar, secara garis besar itu kanker paru itu dibagi 2, ada yang non small cell lung carcinoma dan yang small cell lung carcinoma, dan tentu saja nanti akan membedakan terapinya. Baik. Nah, itu kalau bisa di-share, Dok, diinfokan itu pengobatan atau terapinya seperti apa, Dok?
Jadi terapi kanker paru ini bersifat individual, jadi berbeda setiap pasien, terutama tadi ditentukan jenis selnya dan stadium kankernya. Jika ditemukan lebih dini, misalnya di stadium 1 atau 2, kemungkinan dilakukan pembedahan. Tetapi jika sudah, iya bisa. Jadi kalau lebih dini, stadium 1 atau 2, dia tidak ada metastasis atau penyebaran anak-anak tumornya. Nah, itu bisa dilakukan terapi pembedahan. Tetapi jika sudah stadium 3 atau 4 atau bahkan yang tadi sudah bermetastasis keluar paru, nah ini bisa dilakukan radioterapi, kemoterapi atau terapi target dengan tirosin kinase inhibitor. Oh gitu. Dan itu proses pengobatannya cukup lama mungkin ya, Dok? Benar, cukup panjang. Biasanya kalau misalnya sudah ada gejala yang tadi kan pasti pasien harus berkonsultasi dulu dengan dokter di fase 1, mungkin dirujuk ke rumah sakit yang memiliki akses fasilitas yang memiliki ronsen torak atau CT scan torak seperti itu. Lalu dirujuk lagi ke rumah sakit yang subspesialistik untuk berjenjang ya, Dok, biopsi ya, paru. Benar. Ya, jadi memang itu ya. perlu tim ya, multidisciplinary tim untuk menentukan diagnosis yang tepat sehingga penanganannya juga tepat. Oh, baik-baik. Nah, Dok, mungkin Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan juga sudah familiar ya mendengar bahwa ibaratnya perokok pasif perokok pasif itu resikonya lebih tinggi dibanding perokok aktif ya, Dok ya. Nah, mungkin Dok, saya ingin tanya terkait tentang perokok pasif, bisa nggak nih, Dok, misalkan ini dalam suatu rumah tangga, kemudian ayahnya perokok, di situ punya anak yang kecil, yang balita, kemudian nggak sadar menghisap asap rokok seperti itu, dan sampai nanti akhirnya terjadi perburukan di parunya, terus akhirnya endingnya seperti kanker paru gitu. Adakah, Dok, kasus seperti itu? Ada dan banyak ya. Jadi perokok ini selain merusak parunya sendiri, dia bisa merusak paru orang di sekitar perokok ini. Jadi kalau perokok ini kan dia menghisap asap rokok ya, itu dikenal dengan mainstream smoke sebenarnya atau asap utama. Jadi dia menghisap dan mengeluarkan. Sedangkan si perokok pasif ini dia akan menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif tadi dan asap tambahannya yaitu yang di rokoknya itu sendiri. Nah, dapatnya double, otomatis resikonya lebih tinggi dan karena paparan yang terus menerus hingga dapat terjadi resiko kanker paru juga seperti itu. Nah, selain itu debu dari asap rokok tadi kan bisa menempel nih ke baju, ke sofa, tembok-tembok ya walaupun si perokok ini sudah tidak merokok, di rumah ada anak kecil tiba-tiba mainan cium-cium sofa atau apa, nah itu bisa mengiritasi paru anak kecil. Jadi mungkin anak kecilnya jadi lebih suka batuk, pilek, sesak seperti itu. Baik-baik. Nah, Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon yang ibaratnya sekarang sudah terpapar dengan rokok, sudah menjadi perokok yang aktif, dengan adanya sharing seperti ini mungkin harus dipertimbangkan kembali ya, Dok ya, harus ada niat untuk berhenti merokok mungkin ya, Dok ya. Benar banget. Karena kan resikonya itu bisa membahayakan orang-orang di sekitar, orang-orang yang kita sayangi seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, ada saran nggak, Dok, untuk orang yang ingin berhenti menjadi perokok? Benar, jadi ada banyak cara sebenarnya untuk berhenti merokok. Tapi yang pertama harus mantapkan niat dulu. Setelah niatnya mantap, itu caranya bisa berhenti seketika. Tapi kita tahu ya, tadi ada istilah withdrawal effect setelah berhenti merokok. Ini cara yang ketika berhenti seketika ini cukup sulit gitu. Jadi efek putus nikotin ini bisa seperti orang sakau tadi. Jadi bisa pakai cara yang kedua, yaitu ketika merokok, kita tahu nih misalnya merokok pertama di pagi hari jam 6 pagi, jadi baru bangun tidur langsung merokok. Nah, itu ditunda. Jadi ditunda merokoknya misalnya jadi jam 8 pagi. Nanti hari berikutnya ditunda menjadi memundurkan jadwal rokoknya seperti itu. Itu bisa seperti itu, atau mengurangi porsi rokoknya. Jadi misalnya hari pertama menghisap 10 batang rokok. Hari kedua dikurangi jadi 8, hari berikutnya 6 sampai berhenti total seperti itu. Nah, jangan lupa banyak minum air putih, lakukan hobi yang baik ya. Jadi kita tuh nggak
kepikiran itu dok, untuk keinginan mengalihkan ya dok ya, benar. mengalihkan perhatian dari merokok. Tadi yang dokter disampaikan, biasanya bangun tidur jam 6 itu harus sudah merokok. Tapi mungkin kalau ada hobi yang kita punya itu bisa mengalihkan kegiatan merokok ya dok ya. Benar. Entah itu olahraga, bersepeda, mungkin seperti itu ya dok ya. Atau berkebun. Ya, baik. Nah, sekarang kan lagi musim tanam-tanaman seperti itu ya dok ya. Iya. Jangan lupa minta dukungan buat dari keluarga dan teman-teman untuk berhenti merokok gitu kan. Jadi mereka memotivasi ketika ada keinginan, jangan ayo tunda seperti itu. Nah dok, saya juga pernah dengar dok, salah satu cara untuk menghentikan merokok itu dengan hipnoterapi. Nah, apakah benar dok ada efeknya dengan mengikuti hipnoterapi untuk menjadi seorang perokok yang pasif, yang berhenti maksudnya? Jadi banyak cara ya, ada yang hipnoterapi, ada terapi akupresur, itu semua boleh-boleh aja gitu ya. Jadi memang tidak ada satu cara pun yang efektif seperti itu. Jadi kalau sudah niat cara apapun untuk berhenti merokok, dia pasti akan tempuh, baik dengan hipnoterapi atau akupresur atau akupuntur seperti itu. Betul dok. Jadi pada intinya sih niat dari orang itu sendiri ya dok. Bener. Ya, niat dari si perokok itu sendiri untuk bagaimana seberapa kuatnya dia ingin menghentikan kebiasaannya menjadi seorang perokok, mungkin itu ya dok ya. Iya. Mungkin ada juga ibaratnya pada saat dia mau udah niat merokok, kemudian dia ingat, aduh nanti kalau saya merokok kasihan paru-paru saya atau kasihan orang sekitar, mungkin itu juga yang akan nanti menunda niatnya nggak jadi ngerokok gitu, mungkin seperti itu ya dok ya. Bisa banget, makanya dukungan dari keluarga, teman itu penting banget seperti itu. Oke. Nah kemudian dok, manfaat apa aja nih dok yang diperoleh seseorang jika berhenti merokok? Nah ini mungkin yang akan menjadi salah satu motivasi Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan yang saat ini kayaknya ingin berhenti merokok tapi masih setengah-setengah. Nah barangkali dokter Dwi bisa sharing ke kita nih, ke kami. Jadi yang motivasi apa nih kalau misalkan saya mau berhenti merokok nih, yang akan saya dapatkan apa? Seperti itu dok. Ya jadi berbagai manfaat ya sebenarnya, karena merokok itu kan tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Dari 20 menit sampai beberapa tahun itu bisa mengurangi resiko, baik mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi resiko kanker, bahkan kadar karbon monoksida yang ada di dalam darah kita itu bisa turun beberapa jam setelah kita berhenti merokok. Gitu ya, jadi otak kita jadi lebih fresh, lebih segar lagi, kulit jadi bersih, jadi nggak perlu lagi tuh pakai skincarean. Betul. Katanya kan dengan seorang perokok juga bisa akan terlihat lebih tua ya dok ya, kalau dibandingkan dengan umurnya ya, seperti itu ya dok ya. Oke Sobat Healthies, jadi tadi motivasi dari Dokter Dwi, Sobat Healthies, kalau misalkan ingin awet muda nggak usah perlu skincare, salah satu caranya itu dengan berhenti merokok ya dok ya. Benar. Oke iya dokter, menarik sekali nih dok obrolan kita kali ini ya dok ya, tentang rokok dan kanker paru. Nah dokter, kalau seandainya Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan yang punya masalah, punya keluhan terhadap parunya, kira-kira mau berkonsultasi dengan Dokter Dwi, itu jadwalnya hari apa aja dok? Di Rumah Sakit Pelabuhan jadwal saya itu Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Kamis itu praktek pagi dan ada di poli siang juga. Hari Jumat itu poli siang, hari Sabtu itu juga poli pagi ya, sekitar jam 8. Siap Sobat Healthies. Nanti ada jadwalnya ya. Oke, siap. Nanti Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan yang punya keluhan tentang aduh kok saya sesek ya setelah melihat podcast ini, kok saya jadi khawatir ya gitu kan, apalagi Sobat Healthiesnya seorang perokok, boleh jangan ragu berkonsultasi dengan Dr. Dwi Rosa, spesialis penyakit paru. Beliau adalah salah satu dragon dokter yang ada di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Dan untuk Sobat Healthies, jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon karena kita aman. Aman ya dok ya di sini ya. Aman. Semua pengunjung yang akan masuk Rumah Sakit Pelabuhan dilakukan screening, kemudian kami petugas medis dan non medis juga sudah melakukan vaksinasi sampai dengan booster ketiga, kemudian juga PCR secara rutin ya dok, seperti itu. Kemudian juga jangan khawatir, di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon tersedia banyak fasilitas untuk mencuci tangan, kemudian physical distancingnya, social distancingnya juga jalan ya dok ya di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Tapi apabila Sobat Healthies kok kayaknya mau ke Rumah Sakit Pelabuhan tapi
jadwal kegiatannya padat, tidak bisa keluar dari kantor atau mager di rumah saja, kita punya layanan telemedicine. Dan nanti info-info telemedicine bisa kami infokan, atau Sobat Healthies bisa soan ke Instagram Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Nah, untuk telemedicine Dokter Dwi juga sudah ada jadwalnya ya Dok ya, untuk telemedicine ya Dok ya. Iya. Jadi yang untuk ingin berkonsultasi via di rumah, maksudnya tidak datang ke Rumah Sakit Pelabuhan, kita sudah ada layanannya. Oke Dokter, terima kasih untuk sharingnya pada kali ini Dok, menarik sekali terkait tentang rokok dan kanker paru. Dan Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan, jangan lupa yang belum subscribe untuk bisa subscribe di channel YouTube Rumah Sakit Pelabuhan, yang belum like bisa like, dan jangan lupa untuk men-share. Oke, Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, demikian podcast kali ini. Semoga next time kita bisa ketemu lagi. Bye-bye.